Apakah kecelakaan maut yang terjadi di Alas Roban benar-benar disebabkan oleh makhluk gaib? Rudy mengalami teror yang tak terbayangkan ketika sosok pocong muncul dan menghalangi jalannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tonton video ini hingga akhir, karena cerita ini bisa membuatmu merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kita lanjut episode kedua untuk segmen kali ini, bertemakan cerita horor, sebuah kisah yang berjudul Kecelakaan Maut di Alas Roban yang Diduga, karena teror makhluk gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rudy semakin tertekan saat mobilnya melaju di jalan yang semakin sempit. Ia mencoba menenangkan diri. Namun suasana di sekitarnya semakin mencekam. Lampu-lampu jalan yang redup hanya memancarkan cahaya samar yang membuat bayang-bayang di sepanjang sisi jalan terlihat menyeramkan. Pohon-pohon tinggi dan lebat di kanan kiri. Jalan hanya menambah rasa takut di dalam dirinya. Tak ada suara lain, selain desiran angin yang sesekali terdengar di dalam mobil. Hanya suara mesin mobilnya yang mengisi kesunyian malam. Tetapi, ada sesuatu yang aneh. Suasana yang biasanya ia anggap biasa pada malam hari ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang perlahan merayapi tubuhnya. Rudy menoleh ke kaca spion, berharap bisa melihat apa yang menghalangi jalan, tetapi hanya ada gelap. Tidak ada kendaraan lain, hanya jalan yang semakin terjal dan terasa semakin sepi. Namun, semakin ia melaju, perasaan aneh semakin menghimpit dada. Tiba-tiba, suara benturan keras yang memekakkan telinga terdengar begitu jelas. Rudy terkejut, hampir membuat mobilnya meluncur ke sisi jalan yang lebih sempit. Ia segera menengok ke kaca spion, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tidak ia percayai. Sebuah sosok yang berdiri tegak di tengah jalan, menghalangi jalannya. Sosok itu mengenakan kain putih yang terbalut dengan rapi, seperti sebuah pocong. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah matanya. Mata sosok itu kosong, gelap, seolah tidak ada kehidupan di sana. Wajahnya pucat, tampak seperti mayat yang terbaring lama. Jantung Rudy berdegup kencang, dan keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Jangan panik, pikir Rudy dalam hati. Ia mencoba meyakinkan dirinya, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasi. Namun, suara ketukan di mobilnya semakin keras, seolah sesuatu berusaha untuk mendekat. Rudy menekan pedal gas dengan harapan bisa segera meninggalkan sosok itu. Tetapi, mobilnya justru mengeluarkan suara aneh. Mesin mobilnya mendengung dengan tidak wajar. Dan tiba-tiba mesin itu mati begitu saja. Rudy terkejut dan hampir panik. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ia mencoba untuk menyalakan kembali mesin mobil, tetapi mesinnya tidak mau hidup. Tangannya mulai gemetar, dan ketakutan mulai menyelusup ke seluruh tubuhnya. Ada apa ini? Gumam Rudy, berusaha mengendalikan diri. Ia menenangkan napasnya, lalu keluar dari mobil untuk memeriksa mesin. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan menuju bagian depan mobil, mencoba mengecek apakah ada yang salah dengan mesin. Namun, setelah memeriksa beberapa bagian, Rudy tidak menemukan apapun yang rusak. Mobilnya tampak normal. Rudy menghela napas lega, berpikir mungkin ia hanya terkejut dan kesalahan teknis yang tidak terlalu berarti. Namun, saat ia berbalik untuk kembali masuk ke dalam mobil, sesuatu yang lebih menakutkan membuat darahnya membeku. Sosok pocong itu sudah berdiri tepat di depannya, hanya beberapa langkah saja. Rudy terpaku, tidak bisa bergerak, seolah seluruh tubuhnya membatu. Sosok itu tampak semakin nyata, semakin menakutkan.
Ia bisa melihat dengan jelas kain putih yang membungkus tubuhnya, seperti pakaian kain kafan yang basah. Tetapi yang lebih menakutkan adalah wajah sosok itu. Ketika ia mengangkat wajahnya, Rudy melihat mata yang hitam legam, seolah kosong, namun menatap langsung ke dalam dirinya. Itu bukan mata manusia. Itu adalah mata yang seolah menembus semua ketakutan yang ada di dunia ini. Rudy tercekat, hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa dirinya seolah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketakutan yang luar biasa mencekam hatinya. Sosok itu bergerak perlahan, seolah mendekatkan dirinya dengan Rudy. Dalam keadaan yang sangat terkejut, tubuh Rudy bergerak secara refleks, berlari masuk ke dalam mobilnya, dan segera menutup pintu. Ia gemetar. Tangannya menggenggam setir, berusaha menenangkan diri. Ia menyalakan mesin mobil dengan cepat, berharap bisa melarikan diri dari tempat itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mobil Rudy tidak bergerak dengan mudah. Mesinnya berusaha menyala, tetapi mobil itu hanya bergerak perlahan, sangat pelan, seolah ada sesuatu yang menahan pergerakan mobil. Rudy menekan pedal gas dengan sekuat tenaga, tetapi mobil itu tidak mau melaju. Seperti ada tangan gaib yang menahan mobil itu untuk tidak bergerak. Rudy merasa tubuhnya semakin dingin, semakin terjebak dalam ketakutan yang semakin mendalam. Ia berteriak dalam hati, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya bermimpi. Tetapi ketakutan itu begitu nyata, seolah dunia sekitarnya berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Rudy melihat sebuah cahaya terang yang melintas begitu cepat. Sebuah kendaraan besar, seperti truk, tampak datang dari arah yang berlawanan. Rudy merasa sedikit lega, berharap truk itu bisa membantu, tetapi ketika ia melihat truk itu semakin mendekat, matanya terbelalak. Truk itu melaju dengan kecepatan sangat tinggi, dan tanpa bisa dihentikan, truk itu menabrak sesuatu yang ada di depan Rudy. Sebuah suara benturan keras, diikuti dengan suara desingan yang tajam, memenuhi udara. Rudy tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Truk itu terbalik, terguling dengan kecepatan luar biasa, menghalangi jalan, menutup jalur yang dilalui Rudy. Mobilnya terhenti di tempat, dan Rudy hanya bisa menatap, tercengang, saat melihat kecelakaan yang terjadi tepat di depan matanya. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi setelah kecelakaan itu. Ketika ia berusaha keluar dari mobil untuk melihat lebih dekat, Rudy mendapati bahwa jalanan itu tidak seperti sebelumnya. Jalanan yang tadinya gelap kini dipenuhi dengan sosok-sosok bayangan yang bergerak perlahan. Pohon-pohon di sekitar jalan berderak, seakan ikut merasakan ketegangan yang melanda. Rudy merasa sangat terjebak, tidak bisa bergerak, seolah-olah terperangkap dalam dimensi lain yang tidak ia mengerti. Sosok pocong yang sebelumnya menghalangi jalannya kini berdiri di tengah-tengah jalan, menatapnya dengan mata yang penuh kekosongan. Semua itu terasa sangat nyata, dan Rudy mulai meragukan kenyataan yang ada di sekelilingnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, dan suara aneh terus terdengar, semakin dekat dengan dirinya. Rudy merasa seolah seluruh dunia sedang berputar melawan dirinya. Ketakutannya semakin mendalam, dan dalam keputusasaannya, ia hanya bisa menatap ke depan, berharap segala yang ia alami ini akan segera berakhir. Namun, apakah ini hanya kecelakaan biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menguasai jalan ini? Rudy tidak tahu jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan malam itu yang mengubah hidupnya selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini di part kedua dengan judul Kecelakaan Maut di Alas Roban yang Diduga karena Teror Makhluk Gaib. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Kenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.